Hai hai hai, selamat datang di channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas pemimpin-pemimpin di Indonesia. Setelah kepemimpinan Bung Karno sebagai presiden pertama Indonesia, dilanjutkan kepada presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto yang menjabat sejak tahun 1967 sampai dengan 1998. Karena pergolakan politik atau konflik yang terjadi di Indonesia, Bapak Soeharto sebagai Presiden Indonesia tidak memiliki wakil presiden sejak diangkat menjadi presiden sampai pada tahun 1973. Wakil presiden pertamanya yaitu Hamengkubuwono ke-9 pada tanggal 24 Maret 1973. Pada pemerintahan Bapak Soeharto ini, banyak hal telah terjadi dikarenakan beliau memimpin Indonesia cukup lama, yaitu selama kurang lebih 31 tahun. Dan jika kita bertanya kepada masyarakat Indonesia, beberapa pihak memiliki kesan yang berbeda-beda. Itu semua dikarenakan oleh kebijakan-kebijakan beliau selama menjadi Presiden Indonesia. Selama masa kepemimpinan beliau kurang lebih 31 tahun, beliau memiliki beberapa orang wakil presiden. Setelah menjadi wakil presiden, Soeharto sejak tahun 1973 sampai 1978, Hamengkubuwono ke-9 digantikan oleh Bapak Adam Malik, yang pada waktu itu Bapak Soeharto kembali menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 23 Maret 1978 sampai 11 Maret 1983. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 1983, Bapak Soeharto kembali menjadi Presiden Indonesia dengan wakilnya Umar Wira Hadikusuma sampai pada tanggal 11 Maret 1988. Dilanjutkan oleh wakil presiden selanjutnya, yaitu Bapak Sudarmono pada tanggal 10 Maret tahun 1988. Masih dengan presidennya Bapak Soeharto sampai dengan tanggal 10 Maret 1993. Dan pada tanggal 10 Maret 1993, Presiden Soeharto diangkat kembali menjadi Presiden Indonesia dan Bapak Tri Sutrisno sebagai wakilnya. Akhirnya, pada tanggal 10 Maret tahun 1998, Bapak B.J. Habibie menjadi wakil presiden, menemani Bapak Soeharto yang menjadi Presiden Indonesia, yang kemudian menggantikan Bapak Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Karena Bapak Soeharto diturunkan pada masa reformasi akibat dari konflik yang terjadi. Oke, dari penjelasan tadi, mari kita review kembali dengan pertanyaan berikut. Yang pertama, kenapa Bapak Presiden Indonesia kedua yang diangkat pada tahun 1967 sampai pada tahun 1973 tidak memiliki wakil presiden? Yang kedua, kenapa pada masa Presiden Soeharto, kesan yang dirasakan oleh beberapa pihak bisa berbeda-beda? Yang ketiga, apa yang menyebabkan Bapak B.J. Habibie yang saat itu menjadi wakil presiden, diangkat menjadi Presiden Indonesia? Demikianlah video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih.